Berikut ini adalah latihan pemadam kebakaran yang disiapkan untuk kebakaran aktual bekerja sama dengan Korea Maritime Institute. Ini adalah video. Kami akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan peralatan yang dijelaskan di atas dan cara memadamkan api. Direkam dalam bahasa Korea. Ketika kebakaran internal terjadi, bel darurat alarm kebakaran diaktifkan pada para pelaut harus segera menghindar pada saat berbunyi bel tersebut mendering. Periksa apakah ada jas kebakaran dan peralatan pemadam kebakaran yang tercantum seperti yang dijelaskan oleh petunjuk. Petunjuk bagaimana cara memakai baju pemadam kebakaran dan menggunakan alat pemadam kebakaran. Melatih bagaimana cara menggunakan nozzle semprotan secara langsung pada saat terjadinya pemadam kebakaran dan harus menanggapinya dengan serius dan seksama. Gunakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan kebakaran yang terjadi saat itu. Instruksi berikut ini adalah awal terjadinya kebakaran. Jika terjadi kebakaran di sekitarnya, pertama-tama Anda harus berteriak dengan keras dengan mengatakan api, api. Karena hanya radius yang ditransmisikan, titik panggilan menu disediakan untuk setiap dek sehingga misi dapat terlihat. Hancurkan tabung gelas dan menekan tombol panggilan. Jika Anda menekan hanya 1 detik, maka alat panggilan tersebut tidak akan berfungsi untuk mencegah kerusakan dan haruslah menekan selama 3 detik. Dalam alarm tersebut akan berbunyi di semua zona kapal. Semua berkumpul di master station sambil berteriak api, api. Inilah petunjuk latihan bagaimana cara memadamkan kebakaran. Berikut ini adalah alat pemadam api. Alat pembantu pernapasan. Pertama, kapak api. Kedua, lampu pengaman. Ketiga, tali pengaman. Keempat, sabuk pengaman yang menghubungkan lampu pengaman ke rompi dan setelan penahan panas. Fasilitas SCBA pertama dirancangkan untuk mencegah sesak napas dalam asap api. Kapak api kedua adalah untuk menghilangkan rintangan. Ini dapat digunakan selama lebih dari 3 jam ketika dinyalakan oleh lampu keselamatan dan lampu pengaman. Fasilitas SCBA pertama dirancang untuk mencegah sesak napas dan asap api. Kapak api kedua adalah untuk menghilangkan rintangan. Ini dapat digunakan selama 3 jam ketika dinyalakan oleh lampu keselamatan serta pengaman. Berikut adalah garis pengaman dan peralatan penyelamat. Kait ini digunakan untuk menghubungkan tali ke pemakai peralatan kebakaran dan untuk menghubungkan saluran dengan satu sama lain untuk digunakan sebagai tanda atau sinyal. Peralatan yang Anda lihat sekarang adalah sabuk pengaman yang dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. Setelah mengenakan sabuk, Anda bisa memakai kapak api, lampu pengaman, dan alat lainnya untuk sebagai penghubung. Selanjutnya adalah head sign untuk terbuat dari aluminium dan terdiri dari bagian atas dan bawah, bagian helm yang dikenakan di kepala, sarung tangan tahan panas yang melindungi tangan, dan sepatu bot yang dikenakan di kaki. Pada saat mengenakan pakaian penahan panas harus dibantu oleh seseorang. Untuk mengenakannya, membantu memegang lengan dan alat yang bertipe kait. Silakan mengenakannya dengan lengkap, yaitu biasanya dengan nama resmi yaitu Vector Tribe. Selanjutnya, pakailah sepatu bot. Lakukan hal yang sama dengan petunjuk pada pita Vector dengan lengan celana harus ditarik keluar. Selanjutnya, kami akan memberikan alat bantu pernapasan SCBA. Akan sulit jika kita sendiri yang mengenakannya. Untuk itu Anda perlu dibantu oleh seseorang untuk mengenakannya. Ada 3 jenis tali pinggang, tali bahu, dan tali dada. Kenakan tali bahu dari tali pinggang dan tali dada sesuai urutan. Kencangkan tali pundak dengan menariknya ke atas ke belakang pada 45 derajat. Dan pasang sabut ke tali pinggang, selalu letaknya geser di tengah dan tarik keluar pada saat bersamaan. Kadang-kadang tali tersebut bisa keluar dan tersangkut. Untuk diharapkan agar harus menaruh pada bagian dalam, pastikan tekanan indikator terlihat dan harus sering diperiksa. Menggunakan masker.
Masker harus digantungkan pada leher Anda, hubungkan selang tersebut pada katup yang posisinya sedang dalam keadaan terkunci. Buka katup udara untuk alat membantu pernapasan. Pegang katup dan putar berlawanan arah jarum jam. Jika Anda mendengar bunyi dengan nada rendah, maka ini yang disebut dengan alarm tekanan rendah. Dan sekali lagi mengecek indikator. Alat bantu pernapasan dapat dilihat dalam 6 strip dengan 2 strip. Karena biasanya alat bantu tersebut sering tersangkut pada rambut, maka gunakanlah tali pengikat untuk mengikat rambut, kencangkan kembali ikatan dan bernapaslah sedikit mungkin. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara memakai lampu pengaman. Karena itu adalah tipe string, mari kita lakukan tanda silang di sebelah kiri. Sangat penting untuk mengatur kembali agar tidak tersangkut. Kenakan sabuk pengaman. Anda tidak bisa berkeliling sambil membawa sabuk pengaman. Untuk itu, pakailah sabuk pengaman terlebih dahulu. Taruhlah kapak api tersebut pada sabuk pengaman. Satu hal yang sangat penting yaitu Anda harus memeriksa sambungan tali penyelamat dengan sabuk pengaman bahwa kedua telanya tersambung dengan aman. Berikut ini adalah cara memakai masker. Anda bisa menggeseknya dari belakang. Pada saat memakai masker tersebut, haruslah ditarik secara bersamaan pada kedua sisi tersebut. Berikut bagaimana cara memasang sarung tangan penahan panas. Jika Anda akan menggunakan sarung tangan, harus dibantu oleh seseorang. Setelah itu, memakai helm sebagai penahan panas. Poin yang harus diperhatikan adalah tekanan panas dan indikator harus selalu terlihat di luar. Hal ini adalah petunjuk dari para ahli atau inspektur. Berikut ini mari kita lihat secara bersama-sama sistem pemadam kebakaran. Pertama adalah melihat secara langsung dan saluran nozzle, membuka saluran, melepaskan nozzle tersebut dengan jarak kira-kira 12 meter. Menghentikan saluran. Jenis kedua adalah melihat jenis semprotan kimia api. Minyak akan menyebar ketika langsung dipecat. Pembukaan nozzle. Anda bisa melihatnya, bentuknya bagai hujan deras yang menyembur keluar. Menghentikan nozzle. Demikian seperti halnya bisa dilihat pada petunjuk cara memasang nozzle. Berikut ini adalah bagaimana cara membuat nyala api dan cara memadamkannya. Karena tekanan pada selang kebakaran sangat tinggi, maka membutuhkan seseorang untuk membantunya membuka nozzle, memutar nozzle ke kanan sambil berkata, maju, 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 searah dengan jarum jam kanan. Maju selangkah ke kanan. Untuk itu, mari kita melihat petunjuk berikut ini. Jika kita melihat ada minyak api di sekitarnya, maka haruslah kita menggunakan semprotan.